Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang research methods for business yang kami susun. Saya sendiri atas nama Didi Takwijudin dan rekan saya Halisa dan David Irwanto. Pembahasan pada materi research method for business dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama di bab 9 yaitu metode pengumpulan data. Dalam hal ini adalah questionnaire. Questionnaire adalah salah satu instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Nah, untuk pemberian questionnaire ini terbagi menjadi dua cara, yaitu yang diberikan secara langsung kepada narasumber yang dibutuhkan, dalam hal ini adalah sampel, kemudian diberikan melalui surat dan elektronik. Selanjutnya adalah desain questionnaire. Terdapat 3 panduan desain questionnaire secara umum. Yang pertama adalah prinsip penyusunan kata, kemudian prinsip pengukuran, dan yang ketiga adalah tampilan questionnaire. Untuk prinsip penyusunan kata secara langsung berhubungan dengan beberapa faktor, yaitu isi dan maksud dari pertanyaan, kemudian tata bahasa, jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan, serta keruntutan pertanyaan. Yang kedua adalah prinsip pengukuran. Berkaitan dengan perancangan kuesioner, peneliti perlu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran variabel penelitian sebagaimana yang dikenal ada istilah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian yang ketiga adalah tampilan kuesioner. Jadi tampilan umum atau general get-up dari kuesioner ini sangat penting untuk menciptakan daya tarik kuesioner bagi responden. Ada hal-hal yang berhubungan dengan penampilan umum yang diantaranya adalah introduksi kuesioner, kemudian instruksi pengisian, tata letak tulisan, dan tata warna penampilan. Hal itu tentu saja akan menambah kesan menarik dan daya tarik terhadap kuesioner yang kita berikan. Kemudian berkaitan dengan prinsip penyusunan kata, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah ketepatan isi pertanyaan. Jadi setiap isi pertanyaan yang diajukan itu harus bisa mengukur variabel penelitian. Jika variabel yang diukur menunjukkan sifat subjektivitas responden, semisal mengukur kepuasan dan harapan, maka pertanyaan yang harus dihantarkan untuk mengukur keyakinan, persepsi, dan sikapnya terhadap objek psikologis yang dinilai. Yang kedua adalah bahasa dan susunan kata. Dalam bahasa dan susunan kata, kata yang disusun itu harus mudah dimengerti dan menarik untuk dibaca oleh responden, sehingga membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis dan bentuk pertanyaan. Di antara jenis dan bentuk pertanyaan ini ada open-ended question. Jadi pertanyaan ini memungkinkan responden menjawab sesuai dengan pilihan masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah closed question atau pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan ini meminta responden memilih satu atau beberapa jawaban dari satu set jawaban yang telah disediakan dan ditetapkan oleh peneliti. Kemudian ada beberapa pertanyaan negatif dan beberapa jenis pertanyaan yang perlu dihindari, mungkin seperti double-barreled question atau pertanyaan yang memuat pertanyaan ganda. Kemudian pertanyaan yang sifatnya ambigu itu harus dihindari. Kemudian yang keempat adalah urutan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang runtut dalam kuesioner akan menuntun responden ke arah jawaban yang benar. Keruntutan secara sistematis dimulai dengan menyajikan pertanyaan yang umum menuju ke pertanyaan yang lebih spesifik. Selanjutnya adalah prinsip pengukuran. Pengukuran ini mengacu pada skala dan teknik. Jadi sebaiknya menggunakan skala interval dan rasio daripada skala nominal dan ordinal. Kemudian setelah itu data diuji validitas dan reliabilitasnya. Beralih ke tampilan umum kuesioner, di sini ada beberapa penjabaran. Yang pertama adalah pendahuluan yang baik. Pendahuluan dalam setiap kuesioner penting untuk para responden. Umumnya, pendahuluan kuesioner berisikan judul penelitian, tujuan utama penelitian, manfaat, dan harapan agar responden dapat menjawab dengan benar. Yang kedua adalah menyusun pertanyaan secara logis dan rapi. Tentu saja dalam menyusun pertanyaan kuesioner tidak dilakukan secara abal-abal dan ada langkah yang perlu dilakukan untuk menyusunnya sehingga terlihat rapi. Seperti bagaimana menentukan variabel penelitian, kemudian mendefinisikan variabel penelitian secara operasional, menentukan indikator atau manifest dari variabel, dan menyusun kata pertanyaan.
Tampilan yang ketiga itu adalah data pribadi yang disusun dengan baik. Kemudian yang keempat adalah informasi yang sensitif sebaiknya diletakkan di bagian akhir. Karena ini nanti akan dijelaskan pada pertanyaan terbuka juga yang tentunya dijelaskan di akhir. Setelah tampilan itu, pada akhirnya kita akan menyimpulkan kuesioner dengan catatan yang sopan. Selanjutnya adalah dimensi internasional dari survei. Ada dua bagian di sini. Yang pertama adalah perbedaan tertentu dalam instrumen untuk penelitian lintas budaya. Kemudian yang kedua adalah persoalan dalam pengumpulan data. Kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan data. Metode yang pertama yaitu melalui kuesioner elektronik. Kelebihannya di sini mudah untuk diberikan, dapat mencakup secara global, biayanya murah, cepat pengiriman, responden dapat menjawab kapanpun seperti kuesioner melalui surat. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama harus mampu menggunakan komputer, lalu yang kedua responden harus memiliki akses untuk fasilitas tersebut, dan yang terakhir responden harus bersedia untuk menyelesaikan survei tersebut. Metode yang kedua yaitu melalui studi observasional. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat membantu memahami persoalan yang rumit, dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas, responden dapat mengklarifikasi langsung kepada peneliti. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu terkait biaya. Karena metode ini diperlukan waktu yang cukup lama, maka juga dibutuhkan biaya yang lebih mahal. Metode yang ketiga yaitu kuesioner yang diberikan secara langsung. Kelebihannya yang pertama itu dapat membangun hubungan dan memotivasi responden. Yang kedua dapat mengklarifikasi keraguan. Yang ketiga tidak mahal saat diberikan kepada kelompok responden. Yang keempat hampir 100% tingkat responden dapat dipastikan. Dan yang kelima itu anonimitas responden tinggi. Sedangkan kekurangannya ada dua. Yang pertama itu penjelasan dapat menjadi bias, dan yang kedua membutuhkan banyak waktu dan usaha. Metode yang terakhir yaitu wawancara langsung dan melalui telepon. Wawancara tatap muka memberikan kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang yang diwawancara, serta membantu mengeksplorasi dan memahami persoalan yang rumit. Sedangkan sisi negatif dari metode ini yaitu metode ini berpotensi memunculkan bias wawancara, dan jika banyak subjek yang terlibat maka dibutuhkan biaya yang lebih mahal. Kelebihan wawancara melalui telepon yaitu dapat menjangkau semua subjek yang tersebar di berbagai daerah geografis dan memperoleh respon langsung dari mereka. Menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Untuk menambah keketatan penelitian, peneliti dapat mengumpulkan beberapa data dengan menggunakan beberapa metode sekaligus. Namun konsekuensinya adalah peneliti akan lebih mahal, membutuhkan biaya lebih mahal, dan memakan waktu yang lebih banyak. Implikasi manajerial. Sebagai manajer, jika seorang manajer itu tidak mampu melakukan pengumpulan data sendiri, maka manajer memerlukan seorang konsultan untuk melakukan penelitian. Seorang manajer harus mengetahui bagaimana memberikan pertanyaan yang tidak bias untuk mendapatkan jenis respon yang manfaat. Yang kedua, sebagai sponsor penelitian. Sponsor penelitian ini yaitu yang dapat memutuskan tingkat kerumitan pada data yang ingin diperoleh. Sebagai pengamat penelitian, harus mampu memahami dinamika yang berlangsung dalam situasi selama penelitian. Etika dalam pengumpulan data. Yang pertama, etika sebagai sponsor. Yang kedua, etika sebagai peneliti. Dan yang ketiga, etika sebagai responden. Eksperimen laboratorium. Validitas internal dari eksperimen laboratorium yaitu keyakinan kita terhadap hubungan sebab akibat. Selanjutnya, validitas eksternal atau generalisasi eksperimen laboratorium.
Dan terakhir, mengontrol variabel pengganggu yang mencemari. Selanjutnya, bab 10 akan membahas desain eksperimen. Eksperimen lapangan merupakan eksperimen yang dilakukan di lingkungan yang alami, di mana situasi berlangsung secara normal, namun tetap ada perlakuan tertentu terhadap satu atau lebih kelompok. Titik tengah antara validitas internal dan eksternal. Titik tengah dapat diperoleh dengan melakukan dua eksperimen sekaligus, yaitu dengan melakukan uji kausal melalui penelitian laboratorium atau buatan yang dikontrol secara ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi validitas internal. Yang pertama sejarah, yang kedua maturasi, yang ketiga pengujian, yang kelima bias seleksi, yang keenam instrumentasi, yang ketujuh regresi statistik, dan yang terakhir mortalitas. Selanjutnya kita masuk kepada validitas internal dalam studi kasus, yang mana jika dalam studi laboratorium yang dikontrol dengan ketat dapat terjadi ancaman validitas internal, maka sangat jelas bahwa jika kita tidak dapat menarik kesimpulan hubungan antara kausal juga terjadi pada studi kasus yang dijelaskan peristiwa yang terjadi selama rentan waktu tertentu. Kemudian dilanjutkan kepada 3 jenis desain eksperimen dan validitas. Yang pertama, desain eksperimen kuasi, yang kedua desain eksperimen murni, dan yang ketiga desain eksperimen ex post facto. Slide selanjutnya yaitu simulasi. Simulasi merupakan eksperimen yang dilakukan dalam situasi yang diciptakan secara khusus yang sangat mewakili lingkungan alami di mana kegiatan biasanya dilakukan. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian desain eksperimen, ada beberapa etika yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, mendesak seseorang untuk berpartisipasi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang merendahkan. Yang ketiga, menipu subjek dengan sengaja. Selanjutnya, menyebabkan stres fisik atau mental. Kemudian, menggunakan hasil penelitian untuk merugikan partisipan. Yang selanjutnya, tidak menjelaskan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, tidak memperbolehkan subjek keluar dari penelitian. Dan selanjutnya, menempatkan responden pada situasi yang berbahaya. Kemudian, tidak melakukan wawancara secara utuh dan akurat. Kemudian, tidak menjaga privasi, rahasia, atau informasi. Dan yang terakhir, tidak memberikan insentif untuk kelompok yang dikontrol. Slide selanjutnya yaitu implikasi manajerial, yang mana dapat membantu perkembangan sejumlah uji perintis yang dilakukan untuk menguji apakah faktor seperti sistem bonus, tarif, persatuan, waktu istirahat, dan lainnya menyebabkan hasil yang positif. Oke, mungkin cuma sekian yang dapat kami presentasikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.